Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 43. Malam hari Imam baru saja terbangun. Mereka ketiduran karena telah meraguk manisnya malam pertama yang dilakukan di sore hari. Tadi mereka langsung mandi, sholat asar dan maghrib, kemudian terlalap. Imam mengerjapkan matanya. Jam berapa ini? Gumamnya sambil melihat ke arah jam. Ya ampun, udah jam 10. Kita belum makan malam, tapi Anissa masih tidur. Gumam Imam. Kemudian ia menoleh ke arah istrinya. Imam tersenyum melihat wajah Anissa yang kelelahan. Maaf ya, aku terlalu bersemangat, ucapnya sambil mengusap pipi Anissa. Gumam Anissa. Ia menggeliat kala Imam menyentuhnya. Imam pun langsung menarik tangannya. Ia tak ingin mengganggu tidur istrinya itu. Namun sayang, Anissa terlanjur membuka mata. Udah bangun, ucap pria itu sambil melemparkan senyuman terbaiknya. Jam berapa, Mas? Tanya Anissa dengan suara perahu. Khas baru bangun tidur. Jam 10 sayang. Kau masih capek ya? Tanya Imam sambil mengusap-usap kepala Anissa. Anissa mengangguk. Lemes banget. Lidah Anissa manja. Imam menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Ya udah, istirahat aja kalau lemas. Tapi kita makan dulu ya. Kan dari sore kamu belum makan. Apalagi habis itu. Pasti energi kamu banyak terkuras, ucap Imam. Anissa mendongak menatap suaminya. Kan Mas Imam yang bikin tenagaku terkuras banyak, ucapnya. Ia tak ingin dihukum lagi karena tak mengubah panggilannya. Sehingga kini Anissa memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Hehehe. Maaf, aku terlalu bersemangat. Habisnya enak sih, bisik Imam nakal. Tapi kan masih ada lain waktu, kayak yang nikahnya cuma sehari aja deh. Mau langsung dihabisin semuanya, keluh Anissa. Jadi kamu nyesel? Tanya Imam sambil mengangkat sebelah alisnya. Enggak sih, cuma ini tulang aku kayak lepas semua, ucap Anissa kemudian ia mencebik. Ya udah, kalau begitu aku pesan makanan dulu. Nanti biar makanannya diantar ke sini, ucap Imam. Kemudian ia turun dari tempat tidur dan menghubungi restoran. Saat Anissa menoleh ke arah Imam, ia melihat kamar itu sangat berantakan. Bunga-bunga berserakan, tak hanya itu, bahkan pakaian mereka pun belum sempat dipindahkan dari tempat semula. Tadi mereka terlalu lelah. Selesai mandi, langsung sholat di dekat sofa yang kebetulan masih rapi. Kemudian naik ke tempat tidur lagi untuk beristirahat. Beruntung ukuran kamar itu sangat luas, sehingga masih ada space untuk mereka sholat. Bagian yang berantakan hanya di sekitar tempat tidur. Sayang, kamu mau pesan makan apa? Tanya Imam. Apa aja deh mas, lagi lapar gak bisa mikir. Jawab Anissa jujur. Imam tersenyum bangga. Akhirnya ia pun memilih beberapa menu untuk mereka. Selesai memesan makanan, Imam memunguti pakaian mereka satu persatu. Sebenarnya Anissa malu saat Imam memunguti pakaian miliknya. Namun ia tak ada tenaga untuk menahannya. Membiarkan berantakan pun tak nyaman. Makasih ya mas, ucap gadis itu. Iya sayang, kamu istirahat aja, nanti aku siapin kalau makannya udah datang, ucap Imam sambil menaruh pakaian tadi di plastik khusus pakaian kotor. Setelah itu Imam duduk di samping Anissa kembali. Kemudian Anissa langsung memeluk suaminya itu. Rasanya begitu nyaman setelah apa yang mereka lakukan tadi. Ada yang mulai berani peluk-peluk ya? Atau mau minta nambah? Goda Imam. Padahal ia senang melihat Anissa berani memeluknya. Emangnya aku gak boleh meluk suami sendiri? Tanya Anissa manja. Boleh dong, justru lebih sering lebih baik. Malah aku senang kalau dipeluk sama kamu, ucap pria itu sambil mencubit hidung Anissa. Aku gak nyangka deh, ucap Anissa. Gak nyangka kenapa? Tanya Imam penasaran. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Ia malah tersenyum karena malu untuk mengatakan apa yang sedang ia pikirkan. Malah senyum-senyum. Kenapa sih? Tanya Imam lagi. Ada deh, sahut Anissa. Senyumannya sangat meledek.
Wah, udah berani nantang aku ya. Imam langsung menggelitik istrinya itu. Ampun mas, aku lemes, jangan digelitik nanti makin lemes. Anissa berusaha menghindari gelitikan Imam. Makanya cerita dong, jangan bikin aku penasaran, ucap Imam. Iya, iya, aku cerita, sahut Anissa. Imam pun merebahkan tubuhnya. Kemudian ia menatap Anissa untuk mendengarkan ceritanya. Jadi sebenarnya aku tuh nggak nyangka, ternyata dosen yang udah lama banget aku idolain, sekarang bisa jadi suami aku. Jawab Anissa malu-malu. Senyuman Imam langsung merekah. Terus apa lagi? Tanyanya. Terus aku juga nggak nyangka ternyata Pak Imam yang super cool itu. Anissa sengaja menggantung ucapannya supaya Anissa penasaran. Itu apa sayang? Imam pun benar-benar penasaran. Ya itu, Mas Imam sangat banget kalau kalau lagi begitu, ucap Anissa. Kemudian dia menutup wajahnya dengan kedua tangan karena malu. Imam terkekeh. Emang sangat banget? Tanyanya bangga. Anissa mengangguk. Banget, aku sampai kewalahan. Ucapnya tanpa membuka tangannya itu. Tapi kamu suka kan? Bisik Imam. Suka sih, cuma kalau udah lemes kan jadinya gak begitu menikmati. Saat Anissa jujur. Imam membuka tangan Anissa secara perlahan. Ia ingin menatap wajah istrinya itu. Jadi kamu sukanya yang kayak gimana? Tanyanya. Ia ingin mereka sama-sama menikmati permainan panas itu. Ya, aku sih sukanya yang biasa aja. Gak terlalu ngoyo juga. Kalau tadi mah, kamu kayak orang mau perang. Aku sampai dibolak-balik kayak telur dadar. Ujar Anissa manja. Imam pun terkekeh dibuatnya. Ya maaf, tadi aku gak bisa kontrol diri. Habis gimana? Namanya juga baru pertama kali ngerasain. Ketagihan deh. Sahut Imam jujur. Anissa ternganga. Permainan Imam tadi membuatnya berpikir bahwa Imam sudah sering melakukannya. Sehingga ia terkejut saat mendengar Imam mengatakan bahwa itu yang pertama untuknya. Emang mas belum pernah? Tanya wanita itu. Apa? Kamu suzon sama aku? Imam balik bertanya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Cuma tadi kayaknya mas sudah pintar banget mainnya. Masa iya belum pernah? Tanya Anissa penasaran. Imam bangga saat disebut pintar bermain. Emang menurut kamu aku pintar? Tanyanya, ingin dipuji lagi. Anissa mengangguk. Iyalah, kalau nggak pintar nggak mungkin bisa bikin aku sampai lemes begini. Sahut Anissa. Berarti kamu suka dong? Tanya Imam lagi. Ih, nanyanya itu mulu. Kan udah aku jawab. Iya, aku suka. Anissa sebal karena Imam menanyakan hal yang sama berulang kali. Imam mendekatkan bibirnya ke telinga Anissa. Ketagihan gak? Tanyanya nakal. Mas Imam, gak usah dibahas ih. Ini kan aku lagi nanya serius. Kamu udah pernah apa belum? Anissa kesal karena Imam malah menggodanya terus. Hehehe. Iya, aku kan cuma pengen tahu aja. Kalau kamu ketagihan, aku siap buat ngasih kapanpun. Kalau enggak, ya nanti aku aja yang minta. Canda Imam. Di, dasar. Dari tadi ngomongnya itu terus deh. Pertanyaanku gak jawab-jawab. Anissa jadi kesal. Iya, aku jawab sekarang. Jadi sebenarnya